Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang keteladanan Rasul Ulul Azmi dan keistimewaannya. Akidah, akhlak, kelas 8 semester genap. Sudah pernah dengar apa itu Rasul Ulul Azmi? Alhamdulillah. Sudah nggih? Selanjutnya kita belajar tentang makna ulul azmi. Ulul azmi, ulul artinya orang yang memiliki, sedangkan azmi artinya cita-cita yang mantap. Jadi ulul azmi yaitu orang-orang yang mempunyai kemauan kuat dan teguh. Adapun rasul yang termasuk ulul azmi ada 5, yaitu 1. Nabi Nuh alaihi salam, 2. Nabi Ibrahim alaihi salam, 3. Nabi Musa alaihi salam, 4. Nabi Isa alaihi salam, 5. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelima nabi ini mendapat julukan ulul azmi karena mereka adalah nabi yang sangat mempunyai kemauan yang kuat dan teguh dalam menegakkan agama Islam dan mempunyai ketabahan, sabar yang luar biasa dalam menghadapi cobaan dan ujian-ujian dari Allah ketika berdakwah kepada Allah, terutama ujian dalam keluarganya, anak ataupun orang tua. Selanjutnya, dalil dari sifat utama Rasul Ulul Azmi ada di surat Quran, surat Al-Ahqaf ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atam min nahar balagh fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. Para rasul Allah di atas bersifat maksum. Apa itu maksum? Maksum itu terjaga dari kesalahan dan dosa. Para ulul azmi ini mempunyai 4 sifat wajib, yaitu siddiq yang berarti benar dan jujur, amanah yang berarti dapat dipercaya, fatona yang berarti cerdas, dan tabligh yang berarti menyampaikan. Selanjutnya akan Ibu jelaskan 2 dari 5 Rasul Ulul Azmi. Yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Seperti disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 14, Nabi Nuh berdakwah selama kurang lebih 950 tahun, tetapi yang beriman hanya sekitar 80 orang, jumlah yang tidak seimbang dengan lama dakwanya. Nabi Nuh alaihissalam punya 4 anak, yaitu Syam, Yafis, Kan'an, dan Khan. Kendati selama 950 tahun Nabi Nuh setiap mengajak umatnya untuk beriman selalu ditutup telinganya. Namun Nabi Nuh dengan kesabaran dan ketabahannya tetap mengajak untuk menyembah Allah. Sampai akhirnya azab datang berupa banjir besar yang menenggelamkan orang yang tidak beriman. Bahkan anaknya sendiri yang bernama Kan'an tidak mau beriman dan ikut tenggelam. Akhirnya banjir yang selama 6 bulan itu menenggelamkan mereka yang ingkar kepada Allah. Selanjutnya adalah kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilullah yang artinya kesayangan Allah.
musuh besar Nabi Ibrahim, yaitu Raja Namrud yang berkuasa pada saat itu. Kemudian setelah remaja, dengan keberaniannya Ibrahim menghancurkan berhala atau patung sesembahan kaumnya, hingga akhirnya beliau dibakar dalam api yang sangat panas. Selanjutnya setelah beliau berpindah ke Palestina, maka beliau menikah dengan Siti Sarah dan Siti Hajar. Dengan ketaatan Nabi Ibrahim kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau sampai beberapa kali pulang pergi antara kota Palestina dan Bekkah atau Mekah, yang jaraknya sangat jauh sekali. Perjalanan 1 bulan pergi dan 1 bulan pulang. Perintah Allah yang pertama adalah membawa Siti Hajar dengan anaknya Ismail yang bayi ke tempat yang di situ tidak ada pepohonan, tidak ada air, tanahnya sangat tandus dan gersang. Selanjutnya diperintahkan Tuhan keduanya harus tinggal di situ. Perintah Allah yang kedua yaitu menyembelih putra kesayangannya Ismail. Tentu ini adalah ujian yang sangat berat bagi beliau. Perintah yang ketiga yaitu membangun Baitullah atau Ka'bah. Demikian tadi sekelumit tentang kisah 2 orang Nabi yang termasuk Ulul Azmi, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Masih tersisa 3 Nabi lagi. Itu adalah tugas kalian di KI 4. Tulislah kisah keteladanan Ulul Azmi, Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad SAW, seperti yang sudah Ibu contohkan di bahan ajar tadi. Boleh lihat LKS, buku, atau googling. Jawaban ditulis dan dikirim di link Google Form yang ada di grup WA. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.